Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan kembali belajar dari Amsal, pasal yang ke-20 ayat 15 sampai dengan 30 yang merupakan kelanjutan dari minggu yang lalu. Sebelum itu, marilah kita berdoa, mohon bimbingan dan pimpinan Tuhan. Bapa yang surga, kami ucap syukur dan terima kasih pada malam hari ini Tuhan, kami boleh kembali belajar Tuhan dari kitab Amsal. Kami mohon Tuhan bimbingan dan pimpinan Engkau sepanjang pelajaran ini, hingga kami boleh belajar bersama-sama, mengerti apa yang menjadi kehendak isi hati Engkau, agar kami boleh menjadi orang-orang yang bijaksana. Pimpinlah Tuhan acara ini dari awal sampai akhirnya. Urapi hamba-Mu, demikian juga untuk semua yang mengikuti secara online, sehingga kami boleh memperoleh Tuhan pelita dan suluh dalam jalan kehidupan kami, untuk menerangi jalan kami di dunia ini hari demi hari, agar selaras dengan rencana dan kehendak Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan belajar kembali ya mengenai kitab Amsal. Ya, tentunya kita masih ingat ya, pada waktu masa-masa pandemi terjadi, di mana setiap kegiatan kita dibatasi, ya. Masih ingat ada PPKM, ada pembatasan sosial skala besar, ya, kemudian skala kecil. Nah, pada saat itu tiba-tiba semua kegiatan seakan-akan berhenti, kecuali kegiatan vital yang tidak boleh berhenti, yang dilarang oleh pemerintah untuk dihentikan. Misalnya ya, itu ada pertanian, pabrik, ya, kemudian perusahaan konstruksi, pertambangan, ya, itu tidak boleh berhenti, tetap beroperasi, sehingga pasokan pangan dan berbagai macam tidak terganggu. Nah, pada saat itu ya, secara tiba-tiba orang diwajibkan harus menguasai teknologi. Ya, anak-anak sekolah dari rumah, pakai Zoom meeting, pakai Google Meet, dan berbagai. Otomatis kita dipaksa, tanda kutip ya, dipaksa untuk menguasai teknologi. Ya. Baik itu Zoom meeting, Google Meet, ya, ada Skype, Telegram, dan lain-lain itulah. Nah, pada saat itu, baik di sekolah maupun rumah-rumah ibadat, ya, staf kantor, itu mengadakan kegiatan secara online atau daring dari rumah, ya, yang dikenal dengan WFH, work from home, ya, bekerja dari rumah. Dan kita juga melihat para motivator itu juga mulai mengadakan acara-acara secara online, pendaftarannya pun juga secara online. Ya, saya tertarik, bukan ikut ya, tapi tertarik dengan tarif yang ditawarkan ya, untuk mengikuti seminar-seminar motivasi seperti itu, bisa bayar ratusan ribu sampai jutaan, ya, bukan harga yang murah ya di saat pandemi, tapi pengikutnya ternyata juga banyak. Mereka rela untuk membayar jutaan. Untuk apa? Supaya mereka memperoleh satu pengetahuan, ya, yang akan didapat setelah mengikuti seminar tersebut. Ya. Bahkan saya pernah melihat di Google, ya, ketika saya searching, saya cari di sana, berapa sih tarif untuk motivator termahal di Indonesia, ya, pada waktu sebelum COVID, jadi masih ragawi ya. Ternyata angkanya mencengangkan, Bapak Ibu, saudara-saudara ya. Berapa kalau mau tahu? 1 jam itu tarifnya 150 juta. Wow, luar biasa, 150 juta per jam ya.
Jadi begitu mahalnya pengetahuan yang dijual oleh motivator ini untuk siapapun yang maunya ikut dalam acara dia, ya. Tidak heran ya kalau kita melihat di Amsal pasal 20 ayat yang 15 itu dikatakan ya, dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, kata-kata yang mengandung pengetahuan itu lebih berharga daripada emas dan berlian. Ya. Kalau kita melihat ya pengetahuan dibagikan oleh motivator ini berharga jutaan rupiah, ya, di kitab Amsal ini banyak pengetahuan yang berguna ya bagi kehidupan dunia ini dan kekekalan nanti, dan dibagikan secara cuma-cuma bagi yang mau, ya, bagi yang mau. Saya melihat banyak kata-kata motivasi, banyak kata-kata bijak dari motivator ini, itu sumbernya juga dari Alkitab. Ya, beberapa saya lihat itu sumbernya dari Alkitab. Loh, kok bisa? Karena apa? Karena memang sumber hikmat, segala hikmat, ya, itu adalah Sang Pencipta dunia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, kisah dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu merupakan satu kisah penebusan Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita melihat di sini, tidak heran ya kalau banyak orang yang mencuplik ayat-ayat Alkitab digunakan untuk motivasi dengan diubah kata-katanya, ya, susunan katanya menjadi bijak, ya. Tapi sebetulnya sumbernya itu dari Alkitab. Ya. Oleh karena itu pada hari ini nanti kita akan coba mempelajari ya dari lanjutan dari yang minggu lalu, yaitu Amsal 20 ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-30 ya. Itu temanya diambil dari ayat 15, yaitu bibir berpengetahuan melebihi nilai emas dan permata. Ya. Mari kita akan mendengarkan pembacaan dari Amsal pasal yang ke-20 ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Sekalipun ada emas dan permata banyak, tetapi yang paling berharga ialah bibir yang berpengetahuan. Ambillah pakaian orang yang menanggung orang lain, dan tahanlah dia sebagai sandera ganti orang asing. Roti hasil tipuan sedap rasanya, tetapi kemudian mulutnya penuh dengan kerikil. Rancangan terlaksana oleh pertimbangan, sebab itu berperanglah dengan siasat. Siapa mengumpat, membuka rahasia, sebab itu janganlah kau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Siapa mengutuki ayah atau ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya, akhirnya tidak diberkati. Janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan, Ia akan menyelamatkan engkau. Dua macam batu timbangan adalah kekejian bagi Tuhan, dan neraca serong itu tidak baik. Langkah orang ditentukan oleh Tuhan, tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Suatu jerat bagi manusia ialah kalau ia tanpa berpikir mengatakan kudus,
dan baru menimbang-nimbang sesudah bernazar. Raja yang bijak dapat mengenal orang-orang fasik dan menggilas mereka berulang-ulang. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Kasih dan setia melindungi raja, dan dengan kasih ia menopang tahtanya. Hiasan orang muda ialah kekuatannya, dan keindahan orang tua ialah uban. Bilur-bilur yang berdarah membersihkan kejahatan, dan pukulan membersihkan lubuk hati. Berbahagialah orang yang mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Kita akan mulai mempelajari bahwa dalam perikop pasal yang ke-15 sampai dengan yang ke-30 ini, ya, itu ada beberapa bagian yang saya bagi. Kita akan melihat pada bagian yang pertama, yaitu nasihat mengenai perkataan yang tidak boleh diucapkan, ya. Nasihat mengenai perkataan yang tidak boleh diucapkan. Yang pertama itu di Amsal 20 ayat yang ke-19 di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, orang yang senang membicarakan orang lain tidak dapat menyimpan rahasia. Janganlah bergaul dengan orang-orang yang terlalu banyak bicara. Kalau dalam terjemahan baru dikatakan, siapa mengumpat, membuka rahasia. Sebab itu, janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Ya, dikatakan jangan bergaul dengan orang yang bocor mulut dalam terjemahan baru, atau dengan tidak dapat menyimpan rahasia dalam bahasa Indonesia masa kini, ya. Orang yang suka membuka rahasia atau membicarakan rahasia orang lain, ya, orang itu cerita kepada kita seandainya dia berbicara, oh itu begini, ya, besar kemungkinannya, ya saya katakan besar kemungkinannya orang tersebut juga akan membicarakan rahasia kita kepada orang lain. Bahkan selalu ada tambahan bumbu-bumbunya, ya, supaya lebih menarik. Nah, oleh karena itu sikap yang bijak apabila kita mendengar sesuatu dari orang lain, ya, apakah itu benar atau tidak, kita sebetulnya tidak tahu, ya. Tergantung tingkat kepercayaan kita kepada dia, ya. Kalau kita percaya kepada dia, ya kita mungkin percaya dengan apa yang dia katakan. Tapi sebaiknya jangan percaya begitu saja. Coba dengan santun kita cross check, kita konfirmasi, kita tanyakan dulu kebenarannya sebelum kita memutuskan untuk bertindak. Ya, karena seringkali terjadi satu kesalahpahaman akibat komunikasi yang kurang terbuka. Baik itu antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, maupun antar sahabat ataupun teman, ya. Apalagi saat ini sering terjadi, ya, komunikasinya via WA, ya, via pesan di WA atau media lainnya. Nah, cek dulu kebenarannya, ya. Apakah ini bermanfaat kalau saya share lagi? Apakah dampak artikel atau video yang saya kirimkan atau gambar ini betul, valid, ya? Karena kalau enggak, kita ini jadi agennya hoax, ya, menyebarkan berita-berita palsu juga, ya. Nah, mengenai perkataan kepada orang tua itu juga ada
nasihatnya kita lihat di Amsal pasal 20 ya, ayat yang ke-20 kita akan lihat di situ. Nasihat mengenai perkataan ya kepada orang tua dikatakan, orang yang mengutuk orang tuanya hidupnya akan lenyap seperti lampu yang padam di malam gelap. Ya. Jadi orang yang mengutuk orang tuanya ini dikatakan hidupnya akan lenyap. Sudah waktunya lampu padam di tengah malam yang gelap, lampu yang dibawa pun padam. Jadi gelap gulita adanya. Ya, dalam Semaan Baru dikatakan siapa mengutuki ayah atau ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Ya. Jadi seperti yang kita bicarakan ya, jangan mengutuki ayahnya, orang tua ya, itu sudah kita bahas di 2 minggu yang lalu ya, di Amsal 19 ayat 26 itu juga membahas ya. Tapi saya teringat satu kisah di Singapura. Itu ada seorang pengusaha yang sukses dan kaya ya, memiliki seorang anak laki satu-satunya ya. Istrinya sudah meninggal sudah lama. Jadi si ayah ini membesarkan anak satu-satunya, disekolahkan sampai sukses ya, sampai akhirnya anak ini menikah, dan ketika dia menikah dia diberikan warisan ya. Semua usaha bisnisnya dari sang ayah diserahkan ke anak, hartanya baik rumah maupun semua hartanya diserahkan ke anaknya ya. Tapi apa yang terjadi ya, seperti kita ketahui tidak ada orang yang kumpul ya, terus tidak ada gesekan ke pertengkaran sama sekali, itu tidak ada ya. Pada saat terjadilah satu ketegangan antara ayah dan anak dan menantu ini. Nah, ujung-ujungnya berakhir ayahnya sudah lanjut usia ini diusir dari rumahnya, dan dia tidak punya apa-apa karena sudah diserahkan semua kepada anaknya ya, sehingga dia menjadi seorang pengemis. Nah, singkat cerita, pada suatu saat bertemulah dia rekan-rekan bisnisnya ya, dan teman bisnisnya kaget, loh ini pengusaha sukses, pebisnis sukses, kaya raya, kok bisa jadi pengemis, kenapa ditanya. Omong punya omong, ternyata terbukalah rahasianya bahwa anaknya yang sudah dipasrai semua itu tidak memelihara ayah ini dengan baik. Dengan cepat berita itu tersebar viral, sampailah ke telinga dari Perdana Menteri Lee Kuan Yew. Ya, itu ada fotonya di situ. Mendengar itu, Perdana Menteri Lee Kuan Yew ini bertindak ya. Dipanggil anak durhaka tersebut bersama istrinya dan notaris ya. Surat hibahnya disobek dan dibatalkan, semua kekayaannya dikembalikan ke sang ayah, dan anak dilarang untuk memasuki dan memiliki harta orang tuanya. Harta itu tetap menjadi milik orang tuanya ya. Dan dengan kejadian itu, Presiden Lee Kuan Yew ini, Perdana Menteri Lee Kuan Yew ini membuat satu dekret ya, bahwa harta warisan itu tidak bisa dimiliki oleh ahli waris selama ya, ahli waris selama dia masih hidup ya. Kalau sudah meninggal barulah boleh dimiliki oleh ahli waris. Dan dia juga Lee Kuan Yew ini juga memberikan satu dekret ya, perusahaan-perusahaan yang besar itu diwajibkan untuk mempekerjakan warga senior atau warga yang lanjut usia, supaya mereka tuh punya satu penghasilan ya, tidak tergantung dengan anak, bisa mandiri ya. Maka itu ketika saya di Singapura ya, pernah ke Singapura, saya melihat sebagian besar supir-supir taksi itu adalah orang-orang yang sudah lanjut usia. Demikian juga di beberapa food court
di beberapa tempat mereka yang bagian ambil piring, ya, cleaning service. Tujuannya apa? Tujuannya mereka ini punya penghasilan, ya. Jadi para lansia ini punya penghasilan. Maka itu dikatakan tadi, ya, kalau tidak bisa sopan dengan orang tuanya, ya, maka lampunya akan padam. Karena hukum Taurat pun mengatakan hormatilah orang tuamu. Nah, bagaimana sekarang mengenai perkataan pada sesama, ya? Juga ada nasihatnya. Kita akan lihat di Amsal 20 ayat yang ke-22, ya, dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Dikatakan, janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan, Ia akan menyelamatkan engkau. Ya. Janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Ya, dikatakan nantikanlah Tuhan, Ia akan menyelamatkan engkau. Ya. Sebagai seorang kontraktor bangunan, ya, saya beberapa kali merasa diperlakukan tidak adil. Pekerjaan sudah selesai semua, ya, tapi pada saat waktu menagih ke pemiliknya, pemilik ini berkelit mencari berbagai alasan tidak mau bayar sisa terminnya. Ya, kebanyakan itu pekerjaan tambahan-tambahan itu. Ya, beberapa kali saya menagih, pemiliknya berkelit terus, ya. Dan saya tahu memang, oh ini orang ini sudah nggak niat bayar, ya kan kelihatan, ya, orang yang punya goodwill, punya niat baik, atau memang niat sudah mau makan uang kita, pasti kelihatan, ya. Kalau sudah begitu, bagaimana, ya? Saya katakan kepada mereka, ya, tolong kalau ada dana segera dibayar, ya. Tapi dalam hati saya percaya, ya, walaupun dia tidak bayar, dia mau curang, Tuhan itu sebagai pembela saya akan membukakan berkat dari jalan yang lain. Ya, itu yang menjadi kepercayaan saya. Ya. Masalah dia nggak membayar, ya saya serahkan. Dia urusan dengan Tuhan. Saya sudah mengerjakan bagian saya. Ya. Kalau dia tidak mau memberikan hak saya, ya silahkan urusan dengan Tuhan. Dengan cara seperti itu sangat menolong saya, ya. Saya bisa merasa bebas, ya, tidak sakit hati maupun ada keinginan jahat untuk memberi balasan setimpal. Karena apa? Saya ingat ada ayat di Roma, ya, pasal yang ke-12 ayat 17 sampai dengan 19, ya, Roma 12 ayat 17 sampai dengan 19 dalam terjemahan baru. Mari kita baca bersama-sama. Kalau orang berbuat jahat kepadamu, janganlah membalasnya dengan kejahatan. Buatlah apa yang dianggap baik oleh semua orang. Dari pihakmu, berusahalah sedapat mungkin untuk hidup damai dengan semua orang. Saudara-saudaraku, janganlah sekali-kali membalas dendam. Ya, itu saya beri warna yang lain, itu penekanannya. Aku yang akan biarlah Allah yang menghukum. Sebab dalam Alkitab tertulis, akulah yang membalas, akulah yang akan menghukum, kata Tuhan. Ya. Jadi kita bisa melihat di situ, ya, dari ayat ini jelas dikatakan bahwa Tuhan tidak menginginkan kita membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi sebaliknya berbuatlah baik. Ya. Apa yang dianggap baik oleh semua orang. Sedangkan dari pihak kita, dari pihakmu, berusahalah untuk hidup damai dengan semua orang. Ya. Ditekankan sekali lagi di situ, ya, janganlah sekali-kali membalas dendam. Kenapa? Biarlah Allah yang menghukum, bukan kita. Ya. Sebab dalam Alkitab tertulis, akulah, Tuhanlah yang membalas. Aku yang akan menghukum, kata Tuhan. Ya, ini jelas kita melihat bahwa kita oleh Tuhan dilarang untuk apa?
untuk membalas. Kenapa sih kok kita dilarang? Kita ini orang berdosa, ya. Jadi kita juga nggak punya hak untuk menghukum orang berdosa lainnya. Berilah tempat untuk Tuhan menghukum supaya kita itu terlepas dari dosa dan lingkaran setan untuk balas dendam. Ya, kalau kita melihat di beberapa suku di Indonesia ini, ya, yang saya tahu ada antar suku kampung A dan kampung B ini bermusuhan turun temurun karena apa? Masalah balas dendam, ya, masalah pingin balas dendam. Hal ini tidak bisa diselesaikan, ya, karena nggak bisa diselesaikan. Ini turun temurun terjadi seperti itu. Baru berhenti kapan? Kalau ada pengampunan, ada rekonsiliasi. Ketika satu generasi itu mau mengalah, ya, mau mengampuni, mau rekonsiliasi, barulah dendam antar suku ini, antar kampung ini akan terselesaikan. Ya, selama tidak ada rekonsiliasi, tidak akan selesai. Ya, makanya kalau hal itu tergantung pada kita, usahakan kita bisa berdamai dengan orang lain. Ya, karena menghindarkan kita dari berbuat dosa yang lebih banyak lagi, ya. Karena manusia di dalam tabiat dosanya ini, dalam daging dosanya ini, dan kemarahannya cenderungnya dia juga berbuat dosa. Ya, karena Tuhan memberikan satu nasihat yang baik, berilah tempat kepada Tuhan. Itu haknya Tuhan untuk menghukum. Ya. Nah, kalau tadi kita sudah melihat nasihat-nasihat, baik itu bicara kepada orang tua, bicara kepada rekan bisnis dan berbagai macam, ya, kepada sesama, kita sekarang akan melihat nasihat yang dikatakan kita berbicara kepada Tuhan, atau kita kenal dengan satu istilah yaitu natsar. Ya, dalam terjemahan baru dikatakan suatu jerat bagi manusia kalau ia tanpa berpikir mengatakan kudus dan baru menimbang-nimbang sesudah bernatsar. Ya, dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan pikir baik-baik sebelum menjanjikan kurban kepada Tuhan. Boleh jadi engkau akan menyesal kemudian. Ya, jadi kita melihat di sini, ya, bahwa nasihat untuk berkata kepada Tuhan atau nasihat ketika seseorang ini mau bernatsar kepada Tuhan dikatakan pikirlah baik-baik, timbang dulu sebelum bernatsar. Ya, apakah kita pernah dijanjikan sesuatu mungkin oleh orang tua kita atau suami atau istri atau majikan tapi kemudian tidak ditepati? Pernah? Pernah kita mengalami itu? Saya yakin kita pernah. Nah, bagaimana perasaan kita pada saat itu? Ya. Ketika kita istilahnya sekarang itu DPHP, ya, cuma diberi harapan kosong, ya. Dijanjiin tapi tidak terwujud. Ya. Kecewa tapi bisa juga menjadi marah, kan? Ya, janji kepada Tuhan itu disebut sebagai natsar dan wajib ditepati. Ya, oleh karena itu sebelum mengucapkannya pikir matang dulu, ya. Kalau Cak Lontong bilang tuh mikir, ya, mikir, katakan gitu. Ya. Setelah kita berpikir dan itu memang kita sanggup untuk melakukan natsar itu, lakukan. Ya. Saya tiap kali mendengar kata nasar ini, ya, saya selalu teringat dengan kisahnya si Yeftah. Ya. Kita coba lihat sebentar, ya, di Hakim-Hakim pasal yang ke-11 ayat 30 dan 31, kemudian sambung 34 dan 35. Ya. Lalu bernatsarlah Yeftah kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon ini ke dalam tanganku,
maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku, pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan. Dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Ketika Yefta pulang ke Mizpah, ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal. Selain dari dia, tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Demi dilihatnya dia, dikoyakkannyalah bajunya. Sambil berkata, "Ah, anakku, engkau membuat hatiku hancur lulu, dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernazar kepada Tuhan, dan tidak dapat aku mundur." Ya. Ini satu kisah yang tragis dari Yefta, ya. Ketika dia akan berperang, dia bernazar kalau menang, ya, siapa yang menyambut keluar dari rumah itu akan dipersembahkan kepada Tuhan. Apa sudah mikir dulu yang akan keluar itu siapa? Ya. Dan yang keluar adalah satu-satunya anak perempuan yang dikasihinya. Maka itu ketika anak ini, ya, dengan gembira menyambut ayahnya yang menang perang, ya, dikatakan sambil menari-menari bawa rebana, ya, menyambut ayah begitu sukacita. Apa reaksinya dari Yefta tadi? "Ah, anakku, ya, kok kamu sih yang keluar?" gitu loh. Maksudnya seperti itu. Dan dia tidak bisa mundur. Dia harus melakukan natsarnya kepada Tuhan. Karena itu penulis Amsal mengingatkan supaya mempertimbangkan baik-baik sebelum mengucapkan nasihat. Nah, nasihat yang kedua, itu tadi melalui perkataan, sekarang nasihat mengenai perbuatan yang tidak boleh dilakukan, ya. Apa saja perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Yang pertama kita akan lihat dalam Amsal 20 ayat yang ke-17 dalam bahasa Indonesia masa kini, yang tidak boleh dilakukan apa? Menipu. Ya. Harta hasil tipuan mula-mula lesat rasanya, tapi kemudian terasa seperti kerikil berapa. Ya. Jadi hasil tipuan itu seakan-akan menyenangkan, lesat pertama-tamanya, tapi kemudian terasa seperti kerikil belaka. Ya. Jadi kita melihat di sini, ya, banyak orang itu mencari satu cara yang cepat untuk mendapatkan keuntungan yang besar, ya. Sehingga banyak orang itu ingin mendapatkan keuntungan besar itu tidak segan-segan menipu, ya, seperti viral, ya, kita lihat mencampurkan plastik dalam minyak goreng, ya, sehingga gorengannya ini, kue gorengannya ini jadi renyah, crispy, ya, awet, ya, tidak mempertimbangkan kesehatan dari yang mengkonsumsi, ya. Juga menyemprotkan bahan-bahan kimia, ya, ke buah-buah yang masih muda sehingga bisa cepat kelihatan mateng, ya, bisa langsung dijual, ya. Saya yang pernah lihat itu pisang, ya. Kemudian juga memakai, ya, pewarna kue, ya, pewarna kue itu untuk dengan pewarna tekstil, ya, sehingga itu tidak tidak sehat untuk dikonsumsi. Demi apa? Demi untuk mendapatkan satu makanan yang keuntungan yang
banyak, ya. Apakah harta hasil menipu ini bisa dinikmati? Jawabannya iya, bisa dinikmati, tapi ingat, hukum tabur tuai. Harta yang diperoleh dengan cara menipu itu akhirnya seperti kerikil dalam mulut, ya, bisa merusak gigi dan sangat membahayakan kesehatan. Dengan kata lain apa? Harta hasil menipu kelak itu juga akan menjadi hampa, seperti sampah yang tidak berguna lagi, ya. Selanjutnya kita akan melihat perbuatan apa lagi yang tidak boleh dilakukan, ya. Coba kita lihat di sini di Amsal pasal 20 ayat yang ke-21. Saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Ya, harta yang mula-mula diperoleh dengan cepat, akhirnya ternyata bukan berkat. Harta yang mula-mula diperoleh dengan cepat, akhirnya ternyata bukan berkat. Jadi kita melihat di sini, ya. Ini cara-cara untuk memperoleh atau untuk mendapatkan kesuksesan dengan cepat dengan cara potong kompas ternyata tidak langgeng, ya. Jadi kalau boleh kita pelajari, ya. Dan saya pernah mendapatkan satu quote yang baik, bahwa cara yang benar itu adalah cara tercepat menuju kesuksesan. Cara yang benar itu adalah cara yang tercepat menuju kesuksesan, ya, bukan dengan cara-cara menipu atau berlaku curang untuk sukses, ya. Itu satu hal yang tidak benar, dan itu satu hal kekejian bagi Allah, ya. Jadi yang masih segar dalam ingatan kita, ya, akhir tahun yang lalu, yaitu masyarakat kan digegerkan, ya, oleh satu kenaikan harga Bitcoin yang spektakuler dari harga 200-300 jutaan rupiah, ya, naik menjadi 1 M hanya dalam beberapa waktu saja, ya. Sehingga masyarakat berbondong-bondong investasi membeli Bitcoin, ya. Ada yang menawarkan cara investasi dengan robot, ya, dengan trik-trik transaksi yang bermacam-macam, ya, sehingga mendapatkan keuntungan berlipat-lipat, dan beberapa di antaranya, ya, ternyata itu masuk kategori penipuan, ya, penipuan, sehingga penipu ini menjadi sultan dadaan, ya, kaya raya, ya, diviralkan pamer mobilnya yang mewah, ya, pamer buku tabungannya yang isinya miliaran, ya. Dan setelah para korbannya ini melaporkan ke polisi, yang terjadi apa? Dia ditangkap, hartanya disita untuk membayar kerugian nasabah-nasabahnya ini, penipu ini jebloskan ke dalam penjara, ya. Jadi memang hasil tipuan itu awal-awalnya manis, tapi nantinya, ya, dalam hukum tabur tuai itu berakhir secara tragis, tidak enak, seperti kerikil. Ada yang pernah makan kerikil? Tidak pernah, ya? Nggak usah dicoba, ya, nggak usah dicoba. Dibayangkan aja, mungkin hancur gigi kita, ya, hancur gigi kita. Nah, semua bisnis, semua usaha itu perlu satu proses. Amsal mengajarkan itu ada
proses ya dalam segala perkara. Tanaman kalau mau tumbuh, benih mau tumbuh itu juga butuh proses. Dia akan mengeluarkan akar dulu. Ya, setelah akarnya kuat, dia akan tumbuh makin tinggi, bertumbuh. Berakar, bertumbuh. Setelah bertumbuh, cukup umurnya dia akan berbuah. Proses. Ya, setelah berbuah, petani bisa panen. Ya. Demikian juga usaha atau bisnis perlu waktu perintisan, pengenalan produk ke masyarakat, dengan promo-promo, dengan pendistribusian barang ke calon pelanggan sampai punya pelanggan-pelanggan yang tetap, ya, baru dia bisa menaikkan omsetnya. Ya. Jadi seperti yang saya katakan pada awal tadi, ya, saya mendapatkan satu quote yang baik, dikatakan jalan tercepat menuju kesuksesan itu ada dengan cara yang benar. Kalau kita melakukan prosesnya ini benar dan kita mendapatkan suatu keberhasilan, yaitu yang cara yang cepat, ya. Saya pernah mendapatkan satu ilustrasi yang ya geli juga, ya. Nanam padi, ya, nanam padi dikatakan supaya cepat tiap hari ditututi, supaya cepat tinggi ya gak bisa, akhirnya mati, ya, ndak berhasil, ya. Coba kita lihat nasihat lagi ya dari mengenai perbuatan dari Amsal ini, ya, yang tidak boleh dilakukan itu dapat dalam Amsal 20-23, yaitu kecurangan, ya. Jangan kita itu berbuat curang. Dikatakan raja dan batu timbangan yang curang itu tidak disenangi oleh Allah, ya. Jadi dua macam batu timbangan itu adalah kekejian bagi Tuhan, dan raja serong itu tidak baik, ya. Kalau minggu lalu itu sudah kita bahas di ayat yang ke-10, ya, mengenai raja yang serong ini. Jadi kecurangan itu juga sama dengan mencuri, ya, jelas merupakan hal yang dilarang oleh Tuhan, ya. Di 10 hukum Tuhan pun, hukum Taurat pun ada, ya, jangan mencuri, jangan menginginkan milik sesamamu. Kalau dalam pekerjaan proyek, ya, saya sering menemukan itu ukuran bak truk maupun pickup pengangkut pasir, tinsela segala macam itu dikurangi. Nah, cara mengurangi gimana? Ya, kadang-kadang isinya itu tidak beres, ya, ceklok, ya. Kalau yang truk itu waktu mau sampai ke proyek sama tukangnya itu dikedui gini pasirnya, supaya apa? Bisa ngembang. Nanti kalau diukur tingginya dia bisa lebih tinggi, ya. Belum lagi di dalamnya bak itu kadang-kadang ditaruh balok-balok yang besar. Alasannya apa? Ini buat nanti kalau pas selip segala macam buat ganjel, ya. Tapi ditaruh di dalamnya pasir terpikir itu mengurangi volume, ya. Nah, cara-cara yang seperti ini, ya, itu dikatakan tidak disukai oleh Tuhan, ya. Itu sama dengan mencuri. Nah, kalau sama dengan mencuri seperti itu, artinya apa? Artinya ya dosa, ya. Sesuatu yang Tuhan tidak senangi itu adalah satu hal yang berdosa. Nah, seandainya mereka mengerti kebenaran firman seperti itu, mungkin mereka tidak melakukan, ya, tidak melakukan hal-hal yang curang. Karena sebetulnya harta yang diperoleh dengan tidak wajar, ya, saya katakan tidak wajar, itu tidak dapat langgeng, tidak bisa dinikmati, ya. Kalau kita baca dalam Amsal 10:22 dikatakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya, ya. Jadi kita bisa menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang kaya, menjadi orang berkecukupan, itu semuanya itu hanya karena berkat Tuhan, ya. Berkat Tuhan, kita harus percaya, bukan karena kepandaian kita sendiri, bukan karena kekuatan kita sendiri, bukan karena
kita andalkan diri sendiri, tapi itu adalah berkat Tuhan. Tuhan yang mengizinkan bagi kita untuk memperoleh semuanya itu, dan semua itu cuma titipan, ya, titipan. Dan kalau kita mau jujur, ya, sebetulnya jujur itu adalah wujud nyata dari integritas iman kita, ya, dan penguasaan diri. Itu merupakan satu buah roh yang nyata ketika kita mau bersikap jujur. Tidak mudah loh untuk jujur, tidak mudah saya katakan. Tapi kalau kita mau dan membiasakan diri untuk jujur, itu banyak hal yang dimudahkan untuk kita. Ya, kita tidak perlu menutupi kebohongan dengan kebohongan lain dengan kebohongan lain. Salah ya katakan salah, sudah selesai. Ya mau apa lagi sudah terjadi. Kita minta maaf dan tidak mengulangi. Ya. Jangan kita tutupi kesalahan kita dengan berbagai macam alasan yang bohong. Ya. Nanti untuk kebohongan lagi dengan kebohongan lagi, tidak akan selesai. Dan itu bagi Tuhan, ketika seseorang tidak mau mengakui dosanya, tidak mau bertobat, tidak bisa mendapatkan pengampunan. Bagaimana bisa dapatkan pengampunan? Ya. Nasihat yang ketiga dari Amsal ini mengenai perbuatan yang tidak boleh dilakukan adalah apa? Adalah bertanggung jawab. Ya, ini sekarang kita sudah masuk perbuatan yang wajib dilakukan. Tadi yang tidak boleh, sekarang ini adalah yang wajib kita lakukan. Adalah kita bertanggung jawab, ya. Bertanggung jawab. Amsal 20 ayat 16 dikatakan, siapa mau menanggung utang orang lain, layak diambil miliknya sebagai jaminan janjinya. Ya. Ini cukup menarik ini, ya. Amsal 16, 20 ayat 16 ini. Siapa menanggung hutang orang lain, layak diambil miliknya sebagai jaminan. Artinya apa? Dia harus tanggung jawab. Walaupun dia yang bukan dia yang berhutang, ya, tapi karena dia yang menjamin, maka dia harus, ketika ini yang dijamin ini meleset, tidak memenuhi kewajibannya, ya penjamin ini yang harus memenuhi kewajibannya. Itu sudah terbiasa di Israel di zaman itu, ya, ada satu kebiasaan, ya, bahwa menjadi penjamin utang itu suatu hal yang dikatakan mulia, ya. Tapi dalam Amsal dikatakan jangan mau sebetulnya, ya. Walaupun dari zaman dulu itu masih ada pro kontra, tapi disarankan jangan mau. Karena apa sih? Kalau kita lihat tuh gambar itu cukup lucu, ya. Gambar itu cukup lucu. Waktu dia butuh uang, ya, temannya itu sujud-sujud, ya. Gue berdiri, ya. Waktu gue nagih utangnya, temannya yang berdiri, kita yang gue-nya jadi yang sujud-sujud. Nah, itu satu gambar kartun yang lucu, tapi sebetulnya dalam kejadian nyata juga seperti itu, ya. Kalau pinjem manis-manis, kalau sudah waktunya ditagih, yang nagih ini yang nangis-nangis. Sangat-sangat sulit, ya. Jadi dikatakan di sini, ya, dikatakan dalam ayat ini, walaupun resikonya itu besar, kalau kamu sudah menjadi seorang penjamin, kamu harus bertanggung jawab, ya. Walaupun cara ini di Israel itu juga pro kontra pada saat itu, ya, namun ayat ini secara eksplisit menyatakan orang harus konsekuen dengan keputusan yang sudah diambil. Walau akibatnya itu mungkin merugikan diri sendiri, ya. Oleh karena itu pada nasihat yang kedua dikatakan dalam Amsal pasal 20 ayat yang ke-18
18 ya, dikatakan sebelum bertindak itu harus mikir dulu gitu ya, jangan bertindak sembarangan ya. Sebelum bertindak harus punya perencanaan yang matang. Dikatakan rancangan terlaksana oleh pertimbangan, sebab itu berperanglah dengan siasat ya. Jadi rencana itu akan berhasil ya kalau ada penasihat-penasihat, pemberi-pemberi pertimbangan yang bagus gitu. Dan dikatakan don't go to war without wise advice ya. Jangan pergi berperang tanpa ada satu nasihat yang bijak ya. Jadi pertimbangan atau perencanaan ini sangat penting untuk mencapai satu keberhasilan atau mencapai satu tujuan. Oleh penulis Amsal diibaratkan kalau mau berperang harus memiliki strategi yang jitu untuk memenangkannya. Ya. Di Perjanjian Baru, Tuhan Yesus pun pernah ya memberikan satu perumpamaan mendirikan menara dan raja yang akan berperang. Ya. Untuk apa? Untuk pengikut-pengikutnya supaya mereka ini tidak ikut-ikutan, tapi benar-benar ngitung gitu loh, resiko dan harga yang harus dibayar selama pengiringan kepada Tuhan Yesus ya. Kita baca dalam Lukas 14 ayat 28 sampai dengan 33 dikatakan, sebab siapakah di antara kamu yang mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tapi ia tidak sanggup menyelesaikannya ya. Dalam ayat yang berikutnya 31 sampai dengan 28 hingga 30 katakan 31 sampai dengan 33 ya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Ya. Ini adalah tantangan dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Sebelum kau ikut aku, ya kamu hitung dulu. Kamu rela nggak melepaskan semua yang kamu miliki ini? Semua yang sudah kau capai sampai saat ini, relakah engkau tinggalkan untuk menjadi pengikutku? Ya. Beberapa hamba Tuhan, ketika dia mendapat panggilan untuk sebagai pelayan full time, itu bukan pada saat dia jatuh, ya, bukan pada saat posisi dia nganggur, kemudian daripada nganggur jadi pendeta, bukan. Tapi kebanyakan mereka pada saat jaya-jayanya memenuhi panggilan Tuhan sebagai tenaga full timer. Ya. Rela melepaskan. Karena apa? Seperti perumpamaan Tuhan Yesus mengenai harta terpendam, dia melihat nilai pengiringan pengikut pada Tuhan Yesus itu melebihi dari semua harta di dunia. Semua yang berharga di dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan jika dia bisa memiliki atau melayani Tuhan
Yesus satu kehormatan yang besar. Ya. Jadi rencanakan dulu, hitung dulu resikonya, hitung dulu harga yang harus dibayar sebelum melakukan. Ya, bekerja tanpa perencanaan itu sama dengan merencanakan kegagalan. Ya. Jadi dalam hal yang kecil-kecil itu tetap selalu ada perencanaan. Yang paling mudah aja kalau ibu-ibu mau masak, ya, apakah langsung masuk di dapur, langsung, oh saya mau masak sop, langsung bawa ini, betul? Enggak kan? Disiapkan dulu, direncanakan. Oh saya mau masak sop ayam, gitu ya. Pasti dia beli ayamnya dulu, beli sayurnya dulu. Kalau bumbu-bumbu yang stoknya ini habis, dia akan beli dulu. Setelah semua banyak siap, barulah dikelola sampai matang. Bayangkan ketika dia masak kemudian ada satu bahan yang kurang. Apakah harus ditinggal dulu? Enggak kan? Semua itu butuh satu perencanaan yang matang. Ya, butuh satu perencanaan yang matang. Ya, demikian juga nasihat yang disampaikan oleh penulis Amsal ini, ya, berikutnya adalah hal-hal yang wajib dilakukan, andalkan Tuhan. Ya, dalam Amsal 20:24 dikatakan, Tuhan sudah menentukan jalan hidup manusia di dunia ini. Itu sebabnya manusia tak dapat mengerti jalan hidupnya sendiri. Ya. Andalkan Tuhan. Ya. Ketika kita mengandalkan Tuhan, ya, dikatakan kalau dalam zaman baru, langkah orang ditentukan oleh Tuhan, tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Ya. Ini satu hal yang memang bagi kita, ya, bagi kita seringkali menjadi pertanyaan atau kesulitan. Ya. Saya ini ingin mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan, tapi bagaimana saya tahu jalannya Tuhan? Ya. Ada yang mengatakan seperti itu. Ya. Jadi kalau kita punya kerinduan dalam hati untuk melakukan kehendak Tuhan, jangan khawatir. Selalu ada tuntunan Tuhan dalam setiap keinginan kita melakukan kehendak Tuhan. Ada tuntunannya. Kita suatu saat pasti akan mengerti dan tahu, oh ini tuntunan Tuhan, saya disuruh begini, begini, dan begini. Ya. Bagaimana caranya? Ya alami secara pribadi dengan Tuhan, nanti kita akan mengetahui bagaimana Tuhan itu berbicara dalam kehidupan kita melalui berbagai hal, ya, bukan secara audio lalu ngomong kamu begini tidak, tapi kita tahu ada gerakan-gerakan, ada kemudahan-kemudahan yang dibukakan Tuhan untuk kita menjalaninya. Ya, satu saat saya diajak untuk melihat pameran industri, ya. Di situ ada berbagai mesin dan robot. Ya, di Surabaya ada robot mengisi cairan ke botol sampai penuh kemudian ditutup, setelah tutup ditaruh di tempatnya, ya. Ada robot las listrik, ya. Ini bisa ngelas, ya, bukan ngelas yang posisi muda ke bawah gini, ke datar gini bisa, bahkan sampai ke atas pun dia bisa, ya, ke atas. Ya, kalau manusia kan kesulitan, ya, bisa kecipratan kena mata, ya. Mengapa kok robot-robot ini bisa bekerja sedemikian rapi, sedemikian presisi, sedemikian cepat, ya? Karena ada program yang diberikan pada
robot ini. Nah, ketika saya merenungkan, ya, saya merenungkan robot ini bekerja sesuai dengan program yang sudah disetting untuk dia lakukan. Jadi pencipta ini mau pengen apa, robotnya yang melakukan. Demikian juga dengan Tuhan, itu yang menciptakan kita dengan satu kehendak bebas. Nah, jika kita gunakan kehendak bebas untuk melakukan kehendak pencipta kita, disitulah hidup kita akan maksimal mencapai tujuan penciptaan Tuhan kepada kita. Ya. Jadi Tuhan Sang Pencipta ini tentunya tahu tujuan ciptakan kita itu apa. Tuhan unik, dia punya rencana yang tidak sama antara si A dan si B, si C, bahkan sampai si Z, tidak sama. Ya, tidak diprogram sama. Tuhan punya tujuan masing-masing, oleh karena itu kita dalam rumah tangga punya posisi masing-masing. Di gereja pun kita punya posisi masing-masing. Ya. Dan semuanya itu kalau kita ikuti, itu membentuk satu tubuh Kristus yang indah. Ya. Satu yang bersinergi. Ya. Kayak mesin di pabrik. Ya. Ada yang menghancur, awalnya dihancurkan, kemudian dibentuk. Ya. Ada mesin yang membentuk, ada mesin yang menghaluskan, ada mesin yang sampai packing, ya itu bukan dikerjakan satu mesin, beberapa mesin yang bekerja sinergi. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Tuhan juga punya rencana-rencana yang indah dalam kehidupan kita, punya tujuan-tujuan pada kita masing-masing. Kalau kita mau mengikuti rencana Tuhan yang indah, kita bisa hidup secara maksimal memenuhi apa yang Tuhan inginkan kita hidup di dunia ini. Maka itu ketika kita berdoa tiap hari, kita minta kepada Tuhan supaya dibimbing, ya, dibimbing. Karena kita tidak tahu jalan hidup kita sendiri, tidak tahu. Yang tahu adalah Tuhan. Ya. Nah, mengenai hal yang wajib kita lakukan itu ada lagi di mana ini? Ayat yang ke 26, ya, yaitu jadilah bijaksana, ya, jadilah bijaksana, ya, karena ini termasuk Amsal kerajaan, selalu ada perkataan raja di sini. Raja yang bijaksana tahu siapa orang yang jahat, ia akan menghukum mereka tanpa ampun. Raja yang bijaksana itu tahu siapa yang jahat, dia akan menghukum mereka tanpa ampun. Ya, kalau dalam terjemahan ini sudah terjemahan bahasa Indonesia masa kini, ya, dikatakan jadilah bijaksana. Ya. Orang yang bijak itu tahu membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Raja yang bijak itu akan menghukum kejahatan tanpa ampun, supaya pelakunya ini jera dan tidak mengulanginya lagi. Ya. Nah, seharusnya kita juga memiliki rasa takut akan Tuhan, karena Dia itu raja di atas segala raja. Ya, Tuhan ini raja di atas segala raja. Dia adalah Allah yang maha tahu, Allah yang maha adil. Ya. Jika kita berlaku sembarangan dalam hidup ini, ya, maka kita pun pada suatu saat akan diajar juga. Ya. Nah, pada nasihat berikutnya dikatakan kita juga harus penuh dengan kasih, jujur dan adil. Itu perbuatan yang wajib untuk kita lakukan. Ya. Kalau raja memerintah dengan kasih, jujur dan adil, maka ia akan tetap berkuasa. Ya. Apabila kasih, jujur dan keadilan dilaksanakan oleh seorang raja atau penguasa atau
pemimpin, ya, maka rakyat ini akan apa? Akan mencintai raja tersebut. Ya, rakyat akan merasa terlindungi, diperhatikan, ya, dan raja juga akan dipercaya oleh rakyatnya, sehingga didukung penuh kekuasaannya, ya, sehingga bisa langgeng kekuasaannya. Ya, kalau contoh di negara kita Pak Jokowi itu banyak musuhnya, ya. Dulu kita tahu banyak menghujat demikian. Ya bela siapa? Ya rakyatnya, karena rakyatnya melihat Jokowi cinta dengan rakyatnya. Belusuan ke sana sini, begitu ada gempa, ada kejadian yang barusan di Kanjuruhan, dia juga hadir, ya, peduli. Nah, pemimpin-pemimpin seperti ini dikatakan ia akan tetap berkuasa, kekuasaan yang langgeng karena apa? Dikasihi, dicintai juga oleh rakyatnya. Jadi apabila kasih itu dijadikan landasan dalam segala tindakan, ya, maka ia tidak akan segan-segan untuk berkorban bagi orang lain yang dikasihi. Ya, seperti kita mendapatkan satu contoh yang agung dari Tuhan Yesus yang begitu mengasihi umat manusia, dia rela menderita, mengorbankan nyawanya demi keselamatan seluruh umat manusia. Semua itu landasannya adalah kasih. Ya. Nah, kalau kita tadi sudah melihat, ya, melihat apa yang tidak boleh dalam perkataan, apa yang tidak boleh dalam perbuatan, apa yang wajib kita lakukan, ya. Sekarang kita akan melihat mengenai bibir yang berpengetahuan ini lebih berharga dari emas dan permata. Ya. Dalam ayat 27 ini kita dikasih pengetahuan mengenai hati nurani. Hati nurani manusia merupakan terang dari Tuhan yang menyoroti seluruh batin. Ya. Jadi artinya apa? Tuhan itu memberikan satu hati nurani kepada kita. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya hati nurani ini Tuhan tanamkan hukum-hukumnya dalam hati nurani ini supaya kita itu bisa peka apakah saya ini melakukan kebenaran ataukah melakukan yang salah. Ya. Tentunya kita masih ingat ketika kita mungkin masih kecil, ya. Pertama-tama kita mau berbuat salah, katakanlah mau nyontek. Pertama kali mau nyontek itu ada peperangan enggak di hati kita? Ada enggak? Nah, kalau ada peperangan seperti itu normal karena Tuhan memberikan hati nurani, memberikan hukum-hukumnya kepada kita. Hati nurani manusia itu merupakan terang dari Tuhan yang menyoroti seluruh batin. Artinya apa? Itulah yang menjadi patokan untuk manusia yang belum kenal Tuhan. Ya, tanda kutip belum kenal Tuhan. Bisa memiliki prinsip-prinsip kebenaran ilahi. Kalau dia mau menuruti hati nuraninya, ya, dia bisa, ya, dia bisa mengetahui kehendak Tuhan. Maka di salah satu ayat dikatakan, kalau engkau merasa ragu-ragu, lebih baik jangan dilakukan. Kalau melakukan sesuatu dengan ragu-ragu itu namanya dosa. Artinya apa? Hati nurani kita sebetulnya sudah menolak. Ada peperangan di sana. Maka dikatakan kalau ragu-ragu jangan dilakukan, itu dosa. Ya. Nah, setelah pengetahuan itu memberikan kepada kita mengenai hati nurani, dia juga memberikan karakteristik dari orang yang muda dan orang yang tua. Ya. Dikatakan orang muda itu merasa fisiknya itu kuat, cenderung mengandalkan kekuatannya sendiri dalam melakukan berbagai hal. Ya, sedangkan orang tua itu bertindak lebih bijaksana karena apa? Banyak pertimbangan dari pengalaman-pengalaman di masa
lalu, sehingga mereka ini lebih dihormati. Ya. Kenapa kok lebih dihormati? Ya, karena dengan pengalaman-pengalaman mereka ini, mereka menjadi bijaksana dan menjadi tempat orang menanyakan, ya, meminta nasihat, ya, nasihat-nasihat yang baik, nasihat-nasihat yang benar, ya, supaya tidak melakukan kesalahan yang sama, belajar dari orang lain, ya. Tidak perlu kita harus mengalami sendiri untuk belajar, untuk mendapatkan pengalaman, tapi lebih bijak kita belajar dari orang lain supaya kita mendapatkan pengalaman yang baik, tidak perlu mengulangi lagi, ya. Nah, sebagai penutup pada ayat yang ke-30 ini, ya, dikatakan ada kalanya, ya, ada kalanya pengalaman pahit itu menghapuskan kejahatan dan membersihkan hati manusia. Ya. Nah, kalau terjemahan baru itu cukup apa? Cukup sulit dimengerti, ya. Dikatakan bilur-bilur yang berdarah membersihkan kejahatan dan pukulan membersihkan lubuk hati. Ya, kalau ini kita nggak tahu apa kebiasaan di saat ini ditulis, ya, kita mungkin agak bingung, ya, zaman teks ini ditulis pada saat itu berlaku, ya, berlaku hukuman cambuk, berlaku hukuman dipukul, ya, dengan rotan, dengan satu kayu yang panjang seperti itu, ya. Nah, orang yang bersalah pada saat itu hukumannya itu bisa dipukul. Ya, kalau kita baca di Perjanjian Lama itu dipukul 40 kurang 1. Ya, seperti Tuhan Yesus waktu dianiaya sebelum disalib itu juga mengalami pukulan itu. Makanya ada dikatakan bilur-bilur di situ. Ya. Artinya apa ini? Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini kita enak, ya, langsung ngerti. Artinya orang yang berbuat kejahatan, berbuat kesalahan, ya, itu kadang Tuhan izinkan untuk dihukum dengan hajaran, dengan pukulan karena kejahatannya itu, sehingga muncul bilur-bilur dan efek jera, dan dia tidak mengulangi lagi kejahatannya, ya. Juga kadang-kadang Tuhan itu mengizinkan seseorang mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa yang pahit dalam kehidupannya. Tujuannya apa? Supaya manusia tersebut ini, orang tersebut ini mau bertobat, ya, dan memurnikan dari dosa sehingga dapat kembali pada rencana Allah yang indah dalam hidupnya, ya. Nah, kesimpulan pada pelajaran kali ini yang dapat kita tarik adalah bibir yang penuh pengetahuan itu akan menuntun seseorang untuk tidak melakukan perbuatan dan perkataan yang jahat. Nah, bibir yang sama ini, ya, yang penuh pengetahuan ini, itu akan menuntun seseorang melakukan kebenaran sesuai dengan firman dan mengerti kehendak Allah dalam dirinya. Ya. Inilah yang dapat kita pelajari, ya, pada hari ini, dan nanti kita akan lanjutkan lagi pada PA di Jumat depan. Ya, amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang surga, sungguh kami ucap syukur, terima kasih Tuhan, telah kami boleh belajar bersama kembali dengan jemaat Engkau untuk kitab Amsal ini. Banyak hal Tuhan yang boleh kami pelajari dan boleh menjadi pengetahuan bagi kami. Tapi kami mohon Tuhan bukan sebagai pengetahuan saja, tapi agar kami menjadi melakukannya, pelaku-pelaku firman-Mu, agar kami boleh menjadi orang-orang yang makin hari boleh makin serupa dengan Engkau,
dalam segala perkataan, pemikiran, maupun tindakan kami. Tolonglah kami Tuhan, dan mampukan kami sebagai pelaku firman-Mu, agar kami menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Berkati Tuhan untuk semua jemaat, semua yang mengikuti ibadah PA secara online ini, dan kiranya Kau memberkati dan mau memberikan satu hikmat, akal budi, kebijaksanaan untuk mengerti Tuhan apa rencana Engkau dalam kehidupan kami masing-masing, sehingga kami boleh memenuhi panggilan Engkau dalam posisi kami masing-masing. Ya, kami boleh menjadi saksi-Mu dengan perkataan, perbuatan kami yang selaras, yang mencerminkan Engkau ada di dalam kami. Terima kasih Bapak. Berkati Tuhan untuk semua yang sudah mengikuti ibadah PA secara online ini, dan kami saat ini mohonkan dan Engkau memberkati dengan limpahnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan dan penyertaan Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sampai jumpa lagi pada Jumat yang mendatang. Tuhan memberkati kita semua. Amin.